Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan soal desain industri yang dimana nanti di dalam desain PPT kami, PPT desain industri, ada beberapa poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama, pengertian desain industri. Lalu poin yang kedua adalah lingkup hukum desain industri. Poin yang ketiga, pelanggaran desain industri. Yang keempat, contoh pelanggaran desain industri. Yang kelima, ketentuan pidana desain industri. Yang terakhir adalah kesimpulan. Tapi sebelum membahas lebih jauh, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Freditus Antari Saloledo. Yang kedua ada Muhammad Fikri Aulia. Lalu yang ketiga ada Randy Firmansyah. Yang keempat ada Yofi Muhammad Jubran. Oke, langsung saja masuk ke materi yang akan dibacakan oleh Vicky. Di sini ada desain industri. Desain industri merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual (HKI) yang melindungi aspek estetika atau keindahan suatu produk. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Nah, yang kedua ada desain industri. Desain industri juga dapat diartikan sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah lingkup hukum desain industri. Yang pertama adalah pendaftaran desain industri. Pemegang hak desain industri wajib mendaftarkan desainnya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau disingkat DJKI untuk memperoleh perlindungan hukum. Lalu yang kedua adalah hak eksklusif. Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk menggunakan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan desain tersebut. Yang ketiga adalah durasi perlindungan. Hak desain industri diberikan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran. Hak ini tidak dapat diperpanjang. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Yupi. Pelanggaran desain industri. Pelanggaran desain industri terjadi ketika seseorang menggunakan, meniru, atau mendistribusikan desain yang telah terdaftar tanpa izin pemegang hak. Tindakan ini melanggar hak eksklusif yang diberikan kepada pemegang hak desain industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Contoh pelanggaran desain industri. Yang pertama ada peniruan desain. Peniruan desain menggunakan atau membuat produk yang memiliki desain serupa dengan desain terdaftar tanpa persetujuan pemegang hak. Yang kedua, distribusi produk ilegal. Menjual, mendistribusikan, atau memasarkan barang yang menggunakan desain terdaftar secara ilegal. Ketiga, produksi tanpa izin. Memproduksi barang dengan desain terdaftar tanpa izin resmi dari pemegang hak. Impor barang dengan desain terdaftar. Mengimpor produk yang melanggar desain industri terdaftar ke dalam wilayah hukum suatu negara. Selanjutnya akan dibacakan oleh Randy. Ketentuan pidana desain industri. Meniru desain tas bermerek yang telah terdaftar dan menjualnya di pasar dengan harga lebih murah. Yang kedua, memproduksi produk elektronik dengan desain estetika yang menyerupai produk terkenal yang telah dilindungi. Yang ketiga, mengimpor barang tiruan seperti sepatu atau pakaian yang desainnya sudah dilindungi oleh hak desain industri di Indonesia. Kesimpulannya, memahami hukum desain industri penting untuk melindungi aspek estetika produk dari pelanggaran. Pelanggaran desain industri tidak hanya merugikan pemilik hak tetapi juga mengancam integritas sistem kekayaan intelektual. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap desain industri menjadi bagian penting dalam mendukung inovasi dan kreativitas di sektor industri dan kerajinan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Kelompok kami pamit undur diri karena kalau maju nggak mungkin pasti kalah sama masa lalu. Kesepian tanpa kasih, cukup sekian dan terima kasih.